Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fahri Kamali. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali dari kelompok 6 yang berjudul Tahapan Produksi Berita Investigasi, Sifat, Jenis, Tujuan, dan Struktur Laporan. Yang pertama itu sifat berita investigasi. Jurnalisme investigasi adalah kegiatan pengumpulan, penulis, pengedit, dan menerbitkan berita yang bersifat investigatif atau sebuah penelusuran panjang dan mendalam terhadap suatu kasus yang dianggap memiliki kejanggalan. Selain itu, investigasi merupakan penelusuran terhadap kasus yang bersifat rahasia. Jurnalisme investigasi memiliki 4 ciri diantaranya yaitu riset dan reportase yang mendalam dengan jangka waktu yang panjang untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan hipotesis. Yang kedua ada paper trial yang dilakukan untuk mencari kebenaran dan mendukung hipotesis. Wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dengan investigasi dan pemakaian metode penyelidikan polisi dengan peralatan anti kriminalitas seperti melakukan metode penyamaran, ataupun memakai kamera tersembunyi. Yang kedua itu ada jenis-jenis investigasi. Yang pertama itu ada berita investigasi korupsi. Berita ini mengungkap praktik penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Yang kedua, berita investigasi kriminal. Berita ini menyelidiki kejahatan atau serius seperti pembunuhan, penculikan maupun kejahatan teroris atau yang direncanakan. Yang ketiga itu berita investigasi politik. Berita ini mengungkapkan skandal politik, penyalahgunaan kekuasaan maupun kebijakan yang merugikan masyarakat. Yang keempat, berita investigasi bisnis. Berita ini yang mengungkap praktik bisnis yang tidak etis seperti melakukan penipuan terhadap konsumen, monopoli hingga pelanggaran hukum lingkungan. Yang kelima itu ada berita investigasi sosial. Berita ini mengungkap masalah sosial yang serius seperti kemiskinan, diskriminasi ataupun pelanggaran hak-hak yang lainnya. Yang keenam itu ada berita investigasi lingkungan. Berita ini yang mengungkapkan kerusakan lingkungan, pencemaran maupun pengeksploitasi sumber daya alam. Produk jadi kepada halayak, diantaranya ada koran, majalah, televisi, dan online. Yang C itu ada tujuan berita investigasi. Berita investigasi memiliki beberapa tujuan yang penting dalam jurnalisme. Antara lainnya itu yang pertama mengungkap kebenaran, yang kedua mendorong akuntabilitas, yang ketiga meningkatkan kesadaran publik, yang keempat mendorong perubahan sosial. Yang D itu ada struktur penulisan berita investigasi. Yang pertama ada judul, kedua lead, yang ketiga latar belakang, keempat metodologi, yang kelima temuan, keenam analisis, yang ketujuh kesimpulan, yang kedelapan sumber referensi. Yang E adalah laporan pada penulisan berita investigasi. Menyusun sebuah laporan investigasi adalah mengajak publik berjalan melalui rute yang sama dengan yang pernah kita lewati hingga kita memahami sebuah persoalan. Strategi pembuka cerita dengan hal yang menarik dan
mencuri perhatian, misalnya pada hakikatnya adalah pengulang fase dan saat pertama kali kita sendiri tertarik mengangkat topik tersebut. Yang F itu ada praproduksi dalam jurnalisme investigasi. Yang pertama, penemuan ide. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, persiapan. Yang G, proses produksi dalam jurnalisme investigasi. Yang pertama, pemilihan topik dan perencanaan investigasi. Yang kedua, pengumpulan data dan riset. Yang ketiga, verifikasi fakta. Yang keempat, penulisan dan penyunting. Yang kelima, publikasi dan dampaknya. Yang H, tantangan dalam produksi jurnalisme investigasi. Yang pertama, resiko terhadap keamanan jurnalis. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Yang ketiga, tekanan dari pihak yang terlibat. Pasca produksi dalam jurnalisme investigasi. Pasca produksi dan jurnalisme investigasi merujuk pada tahapan yang dilakukan setelah pengumpulan data, riset, penulisan, dan verifikasi untuk menghasilkan laporan yang setiap dipublikasikan. Ya, cukup dari saya.